Halo gengs, oke, setelah kemarin kita mengenali layout dari aplikasi ini, OptiText. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenali tools-tools dari OptiText ini dengan membuat pola. Ya, kita akan membuat pola ini, Pentis, yang sederhana aja, biar mudah diikuti dan mudah dimengerti. Modelnya itu seperti ini. Di bagian wise dan juga like-nya itu menggunakan fold over atau elastic fold over, dan kita mempunyai spec wise, hip, front rise, back rise, dan gusset yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan membuat pattern. Nah, dalam membuat pattern pasti kita akan membuat setengah badan, maka untuk spek setengah wise akan kita bagi dua terlebih dahulu, begitu juga untuk setengah hipnya. Maka di sini di 32 akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk setengah badan depan ataupun setengah badan belakang nantinya. Kita copy saja. Nah, untuk tinggi polanya nanti saya akan menjumlahkan nilai dari front rise dan juga dengan nilai panjang gusset atau gusset length. Kita jumlahkan sama dengan 18 ditambah dengan gusset length, yaitu 12. Nah, selanjutnya kita akan gunakan dua ukuran ini untuk membuat kotak kita nanti. Kotak bantu kita dalam membuat pattern pentis ini. Oke, langsung aja kita ke OptiText, klik kanan, kita pilih yang rectangle, isikan panjangnya, length yaitu 30, dan width-nya yaitu 18. Piece name-nya kita ganti menjadi basic, lalu tekan enter atau OK. Kita bisa close atau minimize. Nah, karena width atau lebar kita adalah 18 dan tingginya adalah 30, ini posisinya terbalik. Oke, kita putar aja dengan menggunakan rotate tools, lalu rotate left, close kalau udah, klik scroll teman-teman, klik ke dalam, atau teman-teman bisa scroll ke depan untuk zoom out dan scroll ke belakang untuk zoom in. Klik scrollnya untuk melihat bagian pattern secara keseluruhan. Oke, 18 dan 30 udah kita masukkan menjadi persegi tadi. Sekarang kita akan membuat wise, setengah wise yaitu 16. Kita akan gunakan toolsnya namanya add point, atau teman-teman bisa tekan O pada keyboard. Nah, klik pada garis yang di atas sedekat mungkin dengan titik. Nah, nilai yang kecil ini adalah nilai dekat dengan titik. Lalu jangan lupa aktifkan atau centang grade-nya. Isikan nilai wise-nya tadi adalah 16. Lalu OK. Maka nilainya 16 dan 2. Totalnya adalah 18. Nah, selanjutnya kita akan membuat side seam. Side seam speknya atau nilainya adalah 6 cm. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tools. Kita bisa akses dengan tekan M pada keyboard, atau namanya adalah move point. Klik pada titiknya, lalu tarik ke bawah. Nah, untuk atas bawah, maka kita isi di sini nilainya adalah -6. Nah, yang ini ada nilai untuk ke kanan dan ke kiri, kita isi 0. Itu biarin aja 6, lalu klik OK kalau udah. Kita pasin nilainya jadi 6 cm karena ini 6,3. Kita tarik lagi ke atas sedikit. Pastikan kanan kirinya 0 agar tetap lurus. Oke, kalau kita udah dapat nilainya 6. Nah, bentuk wise itu biasanya nggak lurus.
tapi dia agak melengkung sedikit, maka di bagian pinggir kita naikkan sedikit, kurang lebih 1 cm. Kanan kirinya kita naikkan 1 cm dan kanan kirinya 0 agar tetap lurus. Kita naikkan juga bagian bawahnya agar nilainya kembali lagi menjadi 6 cm. Selanjutnya kita akan lengkungkan wise dengan tools yang sama, tapi menggunakannya kita tekan shift agar dia bisa melengkung. Garis yang tadinya lurus menjadi curve. Kalau saat menggunakan move tools ini nggak tekan shift, maka dia akan patah, tidak jadi curve seperti ini. Oke, kita rapikan bentuknya agar nanti nggak pointy saat di mirror. Nah, sekarang kita tentukan front rise-nya, yaitu tinggi front rise sampai sambungan front crotch atau front gusset, dimana nilainya adalah 18. Kita tekan O lagi pada keyboard atau point on contour, klik sedekat mungkin dengan titik. Nah, maka kita masukkan nilainya di ini, nilai yang terkecil. Grade jangan lupa dicentang, curve-nya nggak usah. Kita isi nilainya sesuai size spec, yaitu 18. Tekan OK. Dan yang 12 itu adalah tinggi gusset atau gusset length. Nah, back gusset, selanjutnya kita akan membuat back gusset, dimana size spec-nya itu nilainya adalah 10. Maka kalau dibagi 2 itu nilainya adalah 5 cm. Nah, kita akan buat pola back gussetnya, yaitu 5 cm di garis yang paling bawah. Masih menggunakan point on contour, kita isi nilainya 5. Grade jangan lupa diaktifkan. Selanjutnya kita akan membuat garis back rise, yaitu menggunakan D pada keyboard, tekan D atau draft, toolsnya namanya ini draft. Nah, tekan D pada keyboard, kita klik, kita naikkan posisinya itu 0,5, kanan kirinya di nolin agar tetap lurus. Oke, lalu kita sambungkan ke ujung sini, klik, lalu oke, dan klik kanan, finish draft untuk selesai. Lalu menggunakan move point kita akan rapihkan bentuknya agar nggak lancip seperti ini. Tekan shift, jangan lupa, dia menjadi curve. Lalu oke, kita rapihkan sampai rapi. Kalau udah rapi cukup. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis front crotch atau front gusset, nilainya adalah 7,5. Kalau dibagi 2, kenapa error? Oke, harusnya 7,5-nya oke seperti ini, nilainya adalah 3,75. Kita kembali dan buat posisi front crotch atau front gussetnya menggunakan D. Nah, kita karena kanan kiri, maka kita isikan nilai kanan kirinya, yaitu 3,75, dan atas bawahnya itu nanti 0. Klik kanan, finish drafting kalau udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan titik ini dengan titik back gusset ke titik front gusset. Oke, langsung kita hubungkan ke titik side seam untuk membuat garis leg opening.
klik kanan, finish drafting. Nah, karena kita akan membuat garis like opening, garisnya itu melengkung. Nah, seperti ini bentuknya, dia melengkung, bukan lurus atau straight seperti tadi ya, dia melengkung. Nah, maka kita akan bentuk lengkung menggunakan move to, tekan M pada keyboard, tekan shift jangan lupa agar dia curve. Kita bentuk seperti ini. Oke, kita tarik sampai dapat bentuknya. Kita buat rapi dan pastikan jangan pointy. Nah, ini masih sedikit pointy. Kalau dirasa masih belum pas, maka tambahkan titik agar lebih bagus bentuknya. Teman-teman bisa membuat lebih dari satu titik ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini kita udah dapat body front atau badan depan dengan bentuk yang seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat badan belakang. Backrise nilainya adalah 21. Tekan O pada keyboard, klik pada garis tengah, lalu untuk nilai yang terkecil kita masukkannya. Nah, maka di titik itu kita akan membuat garis back gazette seperti yang tadi udah kita buat menggunakan D pada keyboard untuk mengaktifkan tools draftnya. Klik pada titik yang tadi udah kita bikin, oke. Lalu klik lagi. Nilainya sesuai dengan spek yaitu 5 cm ya, klik sembarang. Nah, untuk kanan kirinya kita isikan 5 dan atas bawahnya kita isi minus 0,5 agar dia sedikit ke bawah biar nggak terlalu lurus. Klik kanan, finish draft. Nah, selanjutnya kita rapikan, kita lengkungkan. Tekan M, tekan shift jangan lupa agar dia curve. Kita rapikan bentuknya. Oke, jika dirasa sudah cukup, selanjutnya kita akan membuat garis untuk back leg atau leg bagian belakang. Tapi ini sepertinya masih kurang bagus, rapikan dulu sebentar. Oke. Nah, sekarang kita akan hubungkan titik back gazette dengan side seam. Oke, klik kanan, finish draft. Nah, kita buat bentuknya melengkung menggunakan M, tekan M pada keyboard dan jangan lupa tekan shift agar bentuknya curve. Beri titik juga di tengah. Kita atur bentuknya agar lebih bagus. Dan titik juga di atas. Teman-teman atur sampai bentuknya seperti ini. Nah, lengkungan di ujung ini tujuannya agar di join saat ketemu dengan badan depan itu nggak pointy. Ini adalah untuk volume bagian belakang. Nah, bentuk yang ini kita bentuk sedemikian rupa agar saat di join dengan badan depan itu nggak pointy. Oke, bentuk seperti ini ya teman-teman untuk back leg-nya. Selanjutnya kita akan pecah polanya, pola basic kita
yaitu menggunakan ini. Teman-teman bisa tekan B pada keyboard. Nah, klik kanan finish draft kalau udah selesai. Untuk memindahkannya, kita bisa gunakan select tool. Klik tahan lalu tarik. Klik toolsnya lagi, bisa tekan B pada keyboard. Klik kanan, finish drafting. Select tool, klik tahan tarik. Nah, ini ada garis backtrace-nya ikut. Bisa diklik aja lalu klik delete untuk menghilangkannya. Kalau titiknya dirasa kebanyakan, sama bisa di delete juga. Nah, sekarang kita ambil badan belakangnya. Oh, ternyata bocor. Nah, kalau bocor seperti ini berarti kita nggak bisa gunakan tools ini. Maka kita perlu tools yang lain. Nih, nama toolsnya adalah trace segment. Penggunanya kita klik pada garisnya. Nah, garis yang membentuk badan belakang semua kita klik seperti ini. Kalau udah tekan yes. Lalu gunakan select tool untuk memindahkan. Kita hapus aja garis yang nggak diperlukan. Oke, selanjutnya aku mau cek apakah joinnya itu udah bagus. Jadi pastikan nggak ada yang pointy saat di join. Pertama-tama aku mau rotate, mau flip dulu. Gunakan tool ini, flip horizontal, ada juga vertikal. Gunakan walk tool, klik pada titik di ujung titiknya agar ketemu, lalu klik pada garis. Nah, ini bagian waist kita masih pointy. Jadi kita akan benerin lagi sedikit bentuknya. Dengan menggunakan move tools, tekan M pada keyboard, kita rapihkan bentuknya. Oke, seperti ini sampai benar-benar smooth, jangan sampai pointy, karena kalau pointy nanti akan susah saat dijahit dan bentuknya jelek. Kita akan luruskan kembali menggunakan tools rotate horizontal. Klik pada grain line-nya agar dia kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya kita akan cek saat di join pada back gasket. Pastikan back gasketnya itu nggak pointy. Flip dulu. Oh, posisinya kebalik, flip lagi. Nah, baru kita gunakan walk tools, scroll ke belakang untuk zoom in. Nah, bentuknya masih kurang bagus ya, jadi kita rapihkan lagi menggunakan move tools. Oke, kalau dirasa udah cukup, maka kita pisahkan lagi dan flip lagi. Oh, ada kesalahan sepertinya. Kenapa back wise-nya jadi melengkung banget ya? Coba kalau kita mirror, pasti bentuknya aneh, pasti akan pointy. Untuk mirror kita bisa gunakan set half. Nah, seperti ini, tuh kan bentuk back rise-nya aneh. Oh, sorry, back wise-nya pointy, aneh, bukan back rise. Maka kita harus benerin dulu bentuknya, jangan seperti itu, nggak boleh. Gunakan move tools, kita rapihkan lagi.
Oke, kalau udah rapi, kita coba lagi untuk di mirror. Oke, bentuknya udah jadi lebih baik. Nah, sekarang kita mirror semuanya, semua bagian. Klik pada titik-titiknya. Gasset juga. Select tool, nah ini basic udah nggak kepake, klik delete pada keyboard biar nggak penuh worksheet kita. Nah, maka seperti inilah pola kita udah selesai, udah jadi. Tapi kita masih butuh seam allowance untuk dijahit. Kita lihat yang memerlukan jahitan. Untuk leg ini ada jahitan tapi dia tidak memerlukan seam allowance karena menggunakan elastic fold over. Leg dan juga waist itu sama, tidak memerlukan seam allowance, maka yang butuh seam allowance hanyalah side seam, front gasset, dan back gasset. Maka pada polanya yang kita kasih adalah area-area itu saja. Kita gunakan seam untuk memberikan seam allowance. Klik searah jarum jam, isikan nilainya. Allowance yang kita butuhkan adalah berapa? 0,5, 0,7 atau 1 cm. Tapi untuk obras biasanya itu 0,7. Lalu pada front gasset juga atau front crotch, front gasset seam, kita isi nilainya sama. Side seam badan belakang. Oke, pastikan searah jarum jam ya, karena kalau kebalik error seperti itu. Pastikan searah jarum jam. Nah, oke, back gasset. Oke, semua udah beri seam allowance. Selanjutnya kita akan memberikan nama pada masing-masing piece-nya atau masing-masing komponen, yaitu dengan di piece properties itu ada name, kita tulis gasset untuk yang gasset. Nah, maka tulisannya akan ganti menjadi gasset. Teman-teman bisa double klik untuk memunculkan piece properties-nya ini. Nah, sekarang badan depan masih belum ada namanya, kita beri nama front untuk badan depan. Lalu berikutnya badan belakang, back. Oke teman-teman, sekian aja untuk tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua dalam berkarya dan juga berkarir.